seorang itu kadangkala perlu minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata dia memilih istrinya ini tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dalam agama. Allah sudah kasih arahan. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Allah sudah kasih arahan yang soleh-soleh, yang baik, yang dinikahin. Nabi SAW juga memberikan penjelasan. Tapi antum kok akhirnya dapat istri seperti ini? Boleh jadi dia dulunya soleha. Enggak usah, dia dulu soleha. Cuma kalau karena bergaul ini dan itu, dia jadi seperti ini. Maka antum cari tahu penyebabnya. Dia seperti itu. Kalau ternyata penyebabnya memang sebelum menikah dia sudah seperti itu, berarti masalahnya ada di siapa? Di antum. Tapi kalau ternyata enggak Ustaz, dia awalnya suka ngaji, Masya Allah, nurut sama suami. Setelah dia suka bergaul sama fulana umpamanya dia berubah. Berarti kan penyebabnya itu. Antum perlu mencari tahu penyebabnya. Baik, kalau bicara antum memberikan nasihat, setelah memberikan nasihat jamaah, lalu dia tidak mau mendengarkan, perlu didiamkan. Bukan sebulan, bukan sepekan, boleh jadi sebulan, boleh jadi 2 bulan antum diamkan. Ada salah satu istri Nabi SAW itu yang didiamkan sama Nabi SAW 3 bulan. Ya. Itu didiamkan 3 bulan kira-kira sama Nabi SAW. Gara-gara Zainab ini sempat rasis. Ya. Ketika Nabi SAW datang minta tolong sama Zainab untuk meminjamkan ontanya kepada Sofia. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ata'madu ila ba'iri fatu'ti hadhil yahudiyah." Engkau mau ambil ontaku, engkau pinjamkan kepada orang Yahudi. Itu Nabi marah, ditinggal sama Nabi SAW 3 bulan. Sampai Zainab itu sudah kayaknya dia akan diceraikan sama Nabi SAW. Dia berpikir itu. Kasurnya Nabi itu sudah diberdirikan sama dia. Maka ketika antum memang serius untuk memperbaiki istri antum, antum lihat dia termasuk yang butuh sama antum tidak. Jadi memang masalahnya seorang suami ketika dia ngasih nasihat, tapi habis itu dihubungin istrinya, sang istri akan pasang badan. Suamiku butuh sama aku. Tapi ketika engkau pastikan enggak, aku kepingin engkau benar. Aku butuh sama engkau tapi sebagai seorang istri yang soleha. Tapi kok ternyata dia nggak berubah, kalau dikatakan apakah antum berdosa kalau menceraikan? Enggak, ini sebuah kemuliaan buat antum. Dan boleh jadi dengan antum menceraikan dia, semoga dia dapat suami yang bisa memperbaiki dia. Kalau ternyata antum tidak bisa memperbaiki, dan semoga antum dapat ganti yang lebih baik. Dan termasuk lama jemaah ini pengaruh media sekarang ya. Perempuan nggak mau punya anak ya. Korea itu kayak gitu. Sekarang Korsel, mana lagi? Jepang ya, Cina sendiri. Padahal nggak mau punya anak mereka jemaah. Karena juga ini nggak tahu apakah istrinya bekerja atau tidak. Kadang-kala ada perempuan-perempuan yang dipekerjakan oleh suaminya untuk cari tambahan nafkah. Tapi ada perempuan yang memang niat bekerja sendiri. Maka biasanya perempuan yang tidak bekerja itu, ya kalau dia soleha, dia akan nurut sama suaminya gitu. Enggak, aku akan mau punya anak, aku akan didik anakku dengan baik. Tapi gara-gara dia harus bekerja, kadang-kala dia merasa aku kalau. Dan itu penyebabnya jemaah yang anak baca tadi malam, anak baca itu. Kenapa kok terjadi resesi seks di sana? Ternyata mereka menyebutkan bahwa mereka itu adalah perempuan-perempuan pekerja yang dia kalau hamil dia baru dapat cuti melahirkan saja. Cuti hamil itu nggak ada buat dia. Coba perempuan itu kalau dikasih cuti hamil selama 9 bulan, cuti lahiran 3 bulan, cuci nyusui 2 tahun, insya Allah pada mau punya anak mereka jamaah. Setiap cuti dikasih gaji bulanan, nggak apa-apa gitu kan. Cuma ini kan mereka dipekerjakan terus dipekerjakan, maka mereka malas mau punya anak. Alhamdulillah syariat Islam ini memberikan sebuah kemuliaan dan penghormatan buat para wanita yang memberikan nafkah siapa? Laki-lakinya, suaminya yang memberikan nafkah.